Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Desi. Pada hari ini kami akan mempresentasikan materi tentang flowchart. Tetapi sebelum kami mempresentasikan materi ini, izinkan kami memperkenalkan diri. Perkenalkan, saya Hafiza Safitri dengan NIM 23043111036. Perkenalkan, nama saya Jenny Prista Alfionita dengan NIM 23043111057. Perkenalkan, nama saya Putri Ardianti dengan NIM 23043111041. Pada hari ini, materi yang akan kami bawakan yaitu yang pertama, ada pengertian dari flowchart. Yang kedua, fungsi dari flowchart. Yang ketiga, jenis-jenis flowchart. Yang keempat, ada simbol. Dan yang kelima, ada contoh flowchart sistem dan dokumen. Untuk materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Yang pertama ada pengertian flowchart atau bagan alir. Flowchart ini adalah diagram yang menampilkan langkah-langkah dan keputusan untuk melakukan sebuah proses dari suatu program. Setiap langkah digambarkan dalam bentuk diagram dan dihubungkan dengan garis atau arah panah. Flowchart berperan penting dalam memutuskan sebuah langkah atau fungsionalitas dari sebuah proyek pembuatan program yang melibatkan banyak orang sekaligus. Selain itu, dengan menggunakan bagan alur proses dari sebuah program akan lebih jelas, ringkas, dan mengurangi kemungkinan untuk salah penafsiran. Penggunaan flowchart dalam dunia pemrograman juga merupakan cara yang bagus untuk menghubungkan antara kebutuhan teknis dan non-teknis. Next. Selanjutnya ada fungsi dari flowchart. Fungsi utama dari flowchart ini adalah memberikan gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lainnya, sehingga alur program menjadi mudah dipahami oleh semua orang. Selain itu, fungsi lain dari flowchart adalah untuk menyederhanakan rangkaian prosedur agar memudahkan pemahaman terhadap informasi tersebut. Next. Oke, untuk selanjutnya saya menjelaskan jenis flowchart. Jenis-jenis flowchart ini yang pertama ada flowchart dokumen. Flowchart dokumen atau dokumen flowchart atau bisa juga disebut dengan paperwork flowchart. Flowchart dokumen berfungsi untuk menelusuri alur form dari satu bagian ke bagian yang lain, termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. Yang kedua, ada flowchart program. Flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses program. Flowchart program ini terdiri dari dua macam, antara lain flowchart logika program atau program logic flowchart dan flowchart program komputer terinci atau detail komputer program flowchart. Yang ketiga, itu ada flowchart proses. Flowchart proses ini adalah cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya dalam suatu prosedur atau sistem. Yang keempat ada flowchart system. Flowchart system adalah flowchart yang menampilkan tahapan atau proses kerja yang sedang berlangsung di dalam sistem secara menyeluruh. Selain itu, flowchart system juga menguraikan urutan dari setiap prosedur yang ada di dalam sistem. Lalu, untuk jenis flowchart yang terakhir adalah flowchart skematik. Flowchart ini menampilkan alur prosedur suatu sistem. Hampir sama dengan flowchart system, namun ada perbedaan dalam penggunaan simbol-simbol dalam menggambarkan alur. Selain simbol-simbol, flowchart skematik juga menggunakan gambar-gambar komputer serta peralatan lainnya untuk mempermudah dalam pembacaan flowchart untuk orang awam. Lalu, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dengan simbol flowchart. Yang pertama ada simbol dokumen. Simbol ini menunjukkan sebuah dokumen atau laporan dokumen yang dapat dibuat dengan tangan atau dapat dicetak oleh komputer. Dan yang kedua ada simbol pemrosesan komputer. Simbol ini berfungsi sebagai pemrosesan yang dilaksanakan oleh komputer. Biasanya simbol ini menghasilkan data ataupun informasi. Yang ketiga ada simbol keying atau typing verifying yang menunjukkan pemasukan data ke dalam komputer melalui online terminal ataupun perangkat terminal input ataupun output. Dan yang keempat ada simbol arsip, yaitu arsip dokumen arsip dokumen dapat disimpan dan diambil secara manual. Huruf di dalamnya menunjukkan cara pengurutan pengarsipan tersebut. Dan yang kelima ada arus dokumen.
Arus dokumen ini menunjukkan arah arus dokumen atau pemrosesan. Arah arus normal biasanya ke kanan ataupun ke bawah. Untuk simbol flowchart selanjutnya, yaitu ada penghubung dalam sebuah halaman. Simbol flowchart ini digunakan untuk menghubungkan bagian alir pada halaman yang sama. Simbol ini digunakan untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang. Oke, selanjutnya ada simbol penghubung pada halaman berbeda. Simbol ini digunakan untuk menghubungkan bagian alir pada halaman yang berbeda. Simbol ini digunakan untuk menghindari terlalu banyak anak panah yang saling melintang. Selanjutnya, ada simbol flowchart terminal. Digunakan untuk memulai, mengakhiri, atau titik henti dalam sebuah proses atau program. Selanjutnya, ada simbol flowchart keputusan. Ini digunakan sebagai sebuah tahap pembuatan keputusan. Digunakan dalam bagian alir program komputer untuk menunjukkan cabang bagi alternatif cara. Selanjutnya ada simbol flowchart anotasi. Digunakan sebagai tambahan penjelasan deskriptif atau keterangan, atau catatan sebagai klasifikasi. Selanjutnya, simbol flowchart yaitu ada manual operasi. Nah, simbol ini menunjukkan proses yang dikerjakan secara manual. Selanjutnya ada simbol penyimpanan atau storage. Simbol ini menunjukkan akses langsung perangkat penyimpanan. Next. Selanjutnya ada simbol masuk ke sistem dari pemasok. Nah, simbol ini karena kegiatan luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagian alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan masuk ke sistem yang digambarkan dalam bagian alir. Selanjutnya ada simbol keluar sistem lain, ke sistem penjualan. Karena kegiatan luar sistem tidak perlu digambarkan dalam bagian alir, maka diperlukan simbol untuk menggambarkan keluar ke sistem yang lain. Dan simbol yang terakhir yaitu simbol catatan. Simbol ini digunakan untuk menggambarkan catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat data yang direkam sebelumnya dalam dokumen atau formulir. Lalu selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai contoh flowchart. Di sini ada contoh flowchart system. Di sini merupakan suatu contoh untuk flowchart sistem pemrosesan dokumen penjualan. Pemrosesan dimulai saat memasukkan input pelanggan yang mengajukan permintaan. Lalu setelah itu melakukan proses verifikasi pemesanan. Lalu setelah melakukan proses verifikasi pemesanan, membuat dokumen penawaran yang dapat dicetak, dan dokumen tersebut dikirim ke pelanggan. Lalu akan muncul penentuan apakah penawaran sudah diterima atau belum. Jika tidak, maka proses tersebut kembali ke membuat dokumen penawaran. Dan jika sudah diterima, maka dapat dilanjutkan dengan mencetak dokumen pemesanan. Setelah itu dilanjutkan dengan proses pembayaran dan akan muncul penentuan lagi apakah pembayaran terkonfirmasi atau belum. Jika belum, maka proses kembali ke melakukan proses pembayaran. Dan jika pembayaran sudah terkonfirmasi, maka melanjutkan ke proses pengiriman barang dan flowchart sistem penjualan selesai. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya di sini ada contoh flowchart dokumen. Nah, contoh dari flowchart yang ditambahkan di gambar tersebut, ini menunjukkan alur pengolahan data pendaftaran anggota baru di suatu komunitas. Yang pertama, ada suatu anggota. Dari calon anggota ini, yang pertama mengisi formulir pendaftaran. Setelah mengisi formulir pendaftaran, data diisikan ke dalam pengisian, atau mungkin proses ini merupakan pengisian manual atau input ke komputer. Formulir yang sudah terisi kemudian diteruskan ke bagian administrasi. Pada bagian administrasi, ini menerima formulir dari anggota. Data dari formulir ini kemudian diolah menjadi data di komputer atau proses input ke database. Selanjutnya, setelah data dimasukkan, dibuatlah kartu keanggotaan.
Kartu tersebut diverifikasi dengan formulir yang sudah diolah. Kartu selanjutnya dikirimkan kepada ketua komunitas. Ketua komunitas menerima kartu yang dibuat oleh bagian administrasi. Ketua melakukan tanda tangan dan validasi untuk memastikan keabsahan data dan penerimaan anggota. Selanjutnya, setelah kartu divalidasi, kartu dikembalikan lagi ke bagian administrasi untuk didistribusi. Administrasi kemudian memberikan kartu yang sudah divalidasi kembali ke anggota. Baik, sekian presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kurang dan salah kata. Selamat pagi dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.